Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu terasa sempurna. Salah satu dari malam-malam langka yang seolah sengaja dirangkai oleh takdir untuk diukir dalam ingatan. Tiara menatap suaminya, Irwan, dari seberang meja. Cahaya lilin yang berkelip di antara mereka menari di atas permukaan gelas kristal, membiaskan senyum Irwan menjadi puluhan kilau hangat yang menenangkan hatinya. Dari jendela restoran di puncak gedung pencakar langit itu, gemerlap lampu Jakarta terhampar seperti permadani bintang yang tak berujung. Udara dipenuhi alunan lembut musik jazz dan aroma masakan mahal yang memanjakan indera. Ini adalah malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Irwan selalu berhasil membuatnya terasa seperti kencan pertama mereka. 7 tahun, sayang, bisik Irwan, tangannya terulur melintasi meja untuk menggenggam jemari Tiara. Rasanya baru kemarin aku melamarmu di puncak gunung itu, dengan bekal seadanya dan janji setinggi langit. Tiara tersenyum, hatinya menghangat. Ia membalas genggaman tangan suaminya, merasakan permukaan kulit yang kasar namun penuh kelembutan. Dan kamu menepati semua janji itu, Mas. Bahkan lebih. Ia menatap Irwan dengan kekaguman yang tak pernah luntur. Pria di hadapannya ini adalah dunianya. Mereka membangun segalanya dari nol. Tepatnya, Tiara membangun kerajaannya, dan Irwan adalah pangeran yang ia pilih untuk mendampinginya. Perusahaan properti yang dirintis Tiara kini menjadi salah satu yang terbesar di negeri ini, dan Irwan, dengan kecerdasannya, menjabat sebagai direktur operasional, tangan kanan sekaligus belahan jiwa yang paling ia percaya. Ia yang mengangkat Irwan ke posisi itu, melihat potensi besar dalam dirinya yang tak dilihat orang lain. Baginya, kesuksesan mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, Tiara, balas Irwan. Matanya menatap lekat, seolah menyelami kedalaman jiwa Tiara. Semua kerja kerasku, semua rapat sampai larut malam, itu semua agar kamu bisa tersenyum seperti ini. Perkataan itu menyentuh Tiara begitu dalam. Ia tahu suaminya bekerja sangat keras. Terkadang ia merasa bersalah karena beban perusahaan yang ia letakkan di pundak Irwan begitu berat. Namun Irwan tidak pernah mengeluh. Ia selalu menjadi suami yang suportif, pilar kekuatan saat Tiara lelah, dan rumah tempatnya pulang saat dunia terasa begitu riuh. Malam itu, sambil menikmati hidangan penutup yang manis, mereka merencanakan liburan ke Swiss akhir tahun nanti. Sebuah pelarian dari kesibukan, hanya berdua, seperti yang selalu mereka impikan. Tiara merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Perjalanan pulang ke rumah mewah mereka di kawasan elit terasa sunyi dan damai. Irwan menyetir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tak lepas menggenggam tangan Tiara. Sesampainya di rumah, suasana hangat langsung menyambut mereka. Rumah besar itu adalah bukti nyata dari semua kerja keras Tiara, sebuah istana yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Namun tanpa Irwan, istana itu terasa hampa. Saat Tiara baru saja melepaskan sepatu hak tingginya dan merasakan kelegaan di kakinya, dering telepon rumah memecah keheningan malam. Suaranya melengking, terdengar begitu asing dan mendesak di tengah malam yang larut. Keduanya saling berpandangan. Jarang sekali ada yang menelepon ke nomor rumah selarut ini. Irwan berjalan untuk mengangkatnya. Tiara melihat punggung suaminya yang tegap, lalu raut wajahnya yang berubah di pantulan cermin besar di ruang tamu. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget. Halo? Iya, ini saya suaminya. Ada apa, Tante? Suara Irwan terdengar tegang. Jantung Tiara mulai berdebar. Tante? Itu pasti adiknya ibu. Perasaannya mendadak tidak enak. Ia berjalan mendekat, mencoba menangkap percakapan itu. Apa? Sakit apa? Kapan? Ya Tuhan. Di rumah sakit mana sekarang? Irwan berbalik menatap Tiara, matanya membesar, penuh dengan berita buruk yang belum terucap. Ia menyerahkan gagang telepon pada Tiara. Ibumu, bisiknya pelan. Tangan Tiara gemetar saat menerima telepon itu. Halo, Tante? Ada apa dengan ibu? Suara di seberang telepon adalah isak tangis tantenya yang panik. Tiara, kamu harus segera ke sini. Ibumu tadi sore jatuh di kamar mandi. Jantungnya kumat. Sekarang beliau di ICU, belum sadarkan diri. Dokter bilang kondisinya kritis. Dunia Tiara seakan runtuh dalam sekejap. Lantai marmer di bawah kakinya terasa bergoyang. Ibunya, wanita terkuat yang ia kenal, satu-satunya orang tua yang ia miliki sejak ayahnya tiada.
Gambaran wajah ibunya yang tersenyum saat terakhir kali mereka bertemu lewat panggilan video terlintas di benaknya. Napasnya menjadi sesak, dan air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Aku akan ke sana sekarang, Tante. Tolong jaga ibu, ucap Tiara dengan suara bergetar sebelum menutup telepon. Ia menoleh pada Irwan, wajahnya basah oleh air mata, mencari kekuatan pada suaminya. Mas, ibu kritis. Kita harus berangkat ke Bandung sekarang juga. Aku akan minta Pak Udin siapkan mobil. Tiara bergerak panik, otaknya sudah memikirkan apa saja yang harus ia bawa. Namun, ia berhenti saat menyadari Irwan tidak bergerak. Suaminya hanya berdiri mematung, ekspresinya sulit diartikan. Bukan simpati atau kepanikan yang sama, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa dingin dan jauh. Mas, kamu dengar aku? Tanya Tiara, menarik lengan suaminya. Irwan tersentak, seolah baru sadar dari lamunan. Ia menatap Tiara, lalu menggeleng pelan. Aku tidak bisa, sayang. Kalimat itu begitu sederhana, namun menghantam Tiara lebih keras dari berita tentang ibunya. Apa maksudmu tidak bisa? Ini ibuku, Mas. Ibumu juga. Aku tahu, Tiara. Tentu saja aku khawatir, jawab Irwan, nadanya terdengar defensif. Tapi besok pagi buta, jam 6, aku ada rapat dewan direksi di Surabaya. Ini tidak bisa dibatalkan. Menyangkut proyek terbesar perusahaan kita, proyek Nusantara Sentosa. Semua investor akan hadir. Kalau aku tidak ada di sana, kita bisa kehilangan proyek triliunan itu. Kamu tahu sendiri betapa pentingnya ini. Tiara menatap suaminya tak percaya. Di saat genting seperti ini, saat mertuanya berjuang antara hidup dan mati, Irwan masih memikirkan pekerjaan. Proyek itu memang penting. Proyek itu adalah ambisi terbesar Tiara. Tapi apakah itu lebih penting dari nyawa seorang ibu? Rasa dingin mulai merayap di hatinya, memadamkan kehangatan dari makan malam romantis mereka beberapa jam lalu. Malam yang tadinya sempurna kini hancur berkeping-keping, meninggalkan ketakutan akan kondisi ibunya dan kebingungan yang menusuk atas sikap suaminya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan mereka, Tiara merasa menatap orang asing. Keheningan yang tercipta di antara mereka terasa berat dan menyesakan, jauh lebih pekat daripada keheningan malam di luar. Air mata Tiara sudah berhenti mengalir, berganti menjadi tatapan nanar penuh ketidakpercayaan. Logika bisnisnya bisa memahami urgensi sebuah proyek triliunan, namun hatinya sebagai seorang anak menjeritkan protes. Bagaimana mungkin tumpukan kertas kontrak dan angka-angka di layar bisa lebih berharga dari detak jantung ibunya? Pekerjaan? Desis Tiara, suaranya serak. Kamu memilih pekerjaan di saat ibuku mungkin tidak akan bisa melihat matahari terbit besok pagi. Mas? Jangan berkata seperti itu, Tiara, balas Irwan, nadanya sedikit meninggi, seolah tersinggung. Ini bukan memilih. Ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang kamu berikan padaku. Aku memimpin proyek ini. Ratusan nasib karyawan bergantung pada kesepakatan besok. Apakah kamu mau semua yang kita bangun hancur karena aku mangkir dari rapat paling krusial dalam sejarah perusahaan? Irwan bergerak cepat, seakan ingin mengakhiri perdebatan yang tidak nyaman itu. Ia membuka laptopnya di meja makan, menunjukkan layar yang penuh dengan jadwal dan dokumen. Di sana terpampang jelas sebuah email konfirmasi tiket pesawat atas namanya, tujuan Jakarta-Surabaya, penerbangan paling pagi. Di email lain, ada reservasi hotel bintang 5 dan undangan rapat resmi dari konsorsium investor. Ia bahkan membuka sebuah file presentasi dengan judul, Master Plan Proyek Nusantara Sentosa, di halaman pertamanya. Semuanya terlihat begitu rapi, begitu profesional, begitu tak terbantahkan. Sebuah alibi yang terlalu sempurna. Lihat, katanya, menunjuk ke layar dengan jarinya. Semua sudah diatur sejak minggu lalu. Ini bukan keputusan mendadak. Aku tidak bisa begitu saja menelepon mereka dan bilang, maaf, saya tidak bisa datang karena ibu mertua saya sakit. Mereka akan menganggap kita tidak profesional. Investor akan lari. Setiap kata yang keluar dari mulut Irwan adalah pukulan logis yang menghantam perasaan Tiara. Ia merasa terpojok. Di satu sisi, ia adalah seorang CEO yang mengerti betul pentingnya profesionalisme dan komitmen. Ia yang mengajarkan Irwan tentang semua itu. Namun di sisi lain, ia adalah seorang anak yang sedang ketakutan. Hatinya terbelah. Haruskah ia memaki suaminya karena tidak berperasaan, atau memuji dedikasinya pada perusahaan yang ia pimpin? Dalam kekalutan itu, Tiara membuat sebuah keputusan yang didasari oleh sisa-sisa kepercayaan yang ia miliki untuk suaminya. Mungkin Irwan benar. Mungkin ia hanya terlalu panik dan emosional.
Ia tidak boleh egois. Perusahaan adalah bayi yang ia lahirkan, dan Irwan telah membantunya merawat bayi itu hingga tumbuh besar. Baiklah, ucap Tiara akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Pergilah ke rapatmu. Aku akan ke Bandung bersama Pak Udin. Raut wajah Irwan langsung melembut, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia mendekat dan memeluk Tiara. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah mengerti. Aku janji, setelah rapat selesai dan kesepakatan ditandatangani, aku akan langsung menyusulmu ke Bandung. Aku janji. Pelukan itu terasa berbeda. Tidak ada kehangatan yang menenangkan seperti biasanya. Rasanya seperti sebuah formalitas, sebuah tindakan untuk menutup percakapan. Irwan segera naik ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah tas kabin. Gerakannya cepat dan efisien, seolah sudah dipersiapkan. Tiara hanya bisa menatap nanar dari bawah tangga. Pria yang biasanya akan panik bersamanya, yang akan memeluknya dan berkata, "Kita akan lalui ini bersama," kini sibuk mempersiapkan perjalanan bisnisnya sendiri. Rasa sepi menyergapnya dengan begitu kejam. Saat Irwan turun kembali, ia sudah rapi dengan kemeja dan celana bahan, siap berangkat ke bandara kapan saja. Ia menghampiri Tiara dan memberinya sebuah kecupan di kening. Kecupan itu terasa dingin. "Hati-hati di jalan. Kabari aku terus tentang kondisi ibu. Aku akan mendoakan yang terbaik," katanya. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik, menarik tas kabinnya, dan menghilang di balik pintu utama. Suara mobilnya yang menjauh di tengah malam terdengar, seperti akhir dari sebuah babak dalam hidup Tiara. Tiara segera menelepon Pak Udin, supirnya yang sudah mengabdi pada keluarganya selama lebih dari 20 tahun. Pria parubaya itu menjawab dengan sigap dan dalam waktu kurang dari 30 menit, mobil sudah siap di depan rumah. Sepanjang perjalanan membelah jalan tol yang gelap dan lengang, Tiara hanya bisa terdiam. Pikirannya melayang antara doa untuk kesembuhan ibunya dan perasaan aneh yang mengganjal di hatinya tentang Irwan. Ia mencoba menepis perasaan itu. Irwan hanya melakukan tugasnya. Ia harus bangga memiliki suami yang bertanggung jawab. Namun, kenapa hatinya terasa begitu kosong? Kenapa ada firasat buruk yang terus berputar di benaknya? Untuk mengalihkan pikirannya dan mencari sedikit ketenangan, ia mengambil ponselnya, berniat menelepon Irwan. Ia hanya ingin mendengar suaranya, memastikan suaminya baik-baik saja dalam perjalanan ke bandara. Panggilan pertama masuk ke kotak suara. Mungkin sedang di jalan dan sinyalnya jelek, pikirnya. Ia menunggu 10 menit, lalu mencoba lagi. Kali ini, panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara, pertanda ponselnya dimatikan. Dia pasti sudah di dalam pesawat, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mencari pembenaran yang paling logis. Namun, kegelisahannya tidak kunjung reda. Sebuah ide melintas di benaknya. Beberapa bulan lalu, setelah maraknya berita kejahatan di jalan, Irwan menyarankannya untuk memasang aplikasi pelacak keluarga di ponsel mereka masing-masing. Namanya, Jaga Keluarga. Tujuannya untuk keamanan, agar mereka bisa saling mengetahui posisi jika terjadi keadaan darurat. Tiara jarang sekali membukanya, karena ia percaya penuh pada suaminya. Tapi malam ini, didorong oleh perasaan tidak enak yang semakin kuat, jarinya membuka aplikasi itu. Layar ponselnya menampilkan peta kota Jakarta. Jantungnya berdebar kencang saat aplikasi itu mencari lokasi terakhir Irwan. Ia berharap melihat ikon yang mewakili suaminya berada di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Namun, saat titik merah itu muncul di peta, napas Tiara tercekat di tenggorokan. Titik itu tidak berada di bandara. Sama sekali tidak. Lokasi terakhir ponsel Irwan aktif, hanya beberapa menit yang lalu, berada di sebuah area perumahan di pinggiran kota Bandung. Tepatnya, di sebuah distrik yang sangat dekat dengan lokasi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Tiara menatap layar ponselnya dengan mata terbelalak. Ia memperbesar peta itu, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak mungkin ada kesalahan. Alibi yang tadinya terlihat begitu sempurna, tiket pesawat, reservasi hotel, rapat dewan direksi di Surabaya, semuanya kini runtuh menjadi sebuah kebohongan besar di depan matanya. Suaminya tidak pergi ke Surabaya. Suaminya ada di kota yang sama dengannya. Tapi untuk apa? Dan kenapa ia harus berbohong? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti badai, membawa sebuah firasat yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar sakitnya sang ibu. Mobil melaju dengan kecepatan konstan di bawah langit yang mulai memudar dari hitam pekat menjadi kelabu. Tiara tidak tidur barang sedetik pun. Matanya terpaku pada layar ponsel di tangannya, pada titik merah yang membeku di peta itu, seolah dengan menatapnya cukup lama ia bisa mengubah kenyataan. Tapi titik itu tetap di sana. Di Bandung, sebuah suar digital yang menandai lokasi pengkhianatan suaminya.
Setiap kilometer yang mereka tempuh untuk mendekati rumah sakit rasa seperti langkah menuju sebuah penghakiman. Kemarahannya adalah lautan api yang bergejolak. Namun di atasnya ada lapisan es yang dingin dan tebal, rasa takut akan kondisi ibunya, yang kini menjadi satu-satunya prioritasnya. Ia harus menyingkirkan Irwan dari pikirannya untuk sementara. Ibunya lebih penting. Saat mobil akhirnya memasuki pelataran rumah sakit, fajar baru saja menyingsing. Udara pagi yang dingin terasa menusuk kulit ketika Tiara melangkah keluar dari mobil. Rumah sakit itu tampak seperti sebuah benteng beton yang sibuk, bahkan di jam sepagi ini. Aroma antiseptik dan karbol yang samar-samar tercium di udara bercampur dengan kesibukan orang-orang yang berlalu lalang dengan wajah cemas. Pak Udin menatapnya dengan sorot mata prihatin. "Ibu mau saya temani ke dalam?" Tiara menggeleng. "Tidak perlu, Pak. Bapak istirahat saja di mobil. Nanti saya hubungi kalau ada apa-apa," jawabnya dengan suara yang lebih tenang dari yang ia duga. Kekuatan datang dari tempat yang tak terduga saat dibutuhkan. Saat ini, ia bukan Tiara sang istri yang dikhianati, ia adalah Tiara sang anak yang harus kuat untuk ibunya. Dengan langkah yang mantap, ia memasuki gedung rumah sakit. Ia menemukan tantenya, Tante Ratih, di ruang tunggu depan Icu. Wanita itu tampak sangat lelah. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Mereka berpelukan erat. Sebuah pelukan yang menyalurkan kekuatan dan kesedihan yang sama. "Bagaimana kondisi ibu, Tante?" tanya Tiara, langsung ke inti persoalan. "Dokter bilang kondisinya sudah stabil untuk saat ini," jawab Tante Ratih, suaranya parau. "Serangannya cukup parah, tapi mereka berhasil menanganinya. Sekarang beliau masih di bawah pengaruh obat penenang. Kita hanya bisa menunggu dan berdoa, Ra. Dokter akan melakukan observasi 24 jam ke depan sebelum memutuskan tindakan selanjutnya, mungkin pemasangan ring atau operasi." Sedikit kelegaan menyusup ke dalam hati Tiara. Stabil. Kata itu adalah jangkar di tengah badai yang sedang mengamuk di dalam dirinya. Setidaknya, ia tidak terlambat. Setidaknya, masih ada harapan. Setelah berbicara dengan perawat, ia diizinkan masuk untuk melihat ibunya selama beberapa menit. Ruangan Icu terasa dingin dan senyap, hanya diisi oleh bunyi monoton dari mesin-mesin yang terhubung ke tubuh ibunya. Di atas ranjang putih itu terbaring sosok wanita yang paling ia cintai di dunia. Wajahnya pucat, selang oksigen menempel di hidungnya, dan dadanya naik turun dengan irama yang teratur namun rapuh, dibantu oleh mesin di sampingnya. Tiara mendekat perlahan, hatinya terasa seperti diremas. Ia meraih tangan ibunya yang dingin, menggenggamnya dengan kedua tangannya, seolah ingin menyalurkan seluruh sisa kekuatannya ke tubuh renta itu. Melihat ibunya yang tak berdaya, tembok pertahanan yang ia bangun dengan susah payah mulai retak. Kemarahannya pada Irwan kembali membuncah, lebih panas dari sebelumnya. Pria itu seharusnya ada di sini, berdiri di sampingnya, ikut menggenggam tangan wanita yang telah ia panggil, Ibu, selama 7 tahun. Tapi pria itu tidak ada. Ia sedang berada di tempat lain di kota ini, melakukan entah apa, setelah merangkai kebohongan yang begitu keji. Rasa bersalah juga mencubitnya. Harusnya ia lebih sering pulang. Harusnya ia tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Harusnya. Tiara menghela napas panjang, mengusir semua penyesalan dan amarah itu. Tidak ada gunanya sekarang. Yang harus ia lakukan adalah fokus. "Ibu harus kuat," bisiknya pada sang ibu yang terlelap. "Tiara di sini. Tiara tidak akan kemana-mana. Ibu harus sembuh." Setelah beberapa menit, perawat dengan lembut memintanya untuk keluar. Jam-jam berikutnya terasa berjalan begitu lambat. Tiara duduk di ruang tunggu bersama tantenya, mengurus administrasi, berbicara dengan dokter, dan menjawab telepon dari kerabat yang menanyakan kabar. Ia menceritakan alibi Irwan kepada tantenya, mengatakan suaminya sedang ada rapat penting di Surabaya, dan akan segera menyusul. Setiap kata kebohongan yang ia ucapkan terasa seperti duri di lidahnya, namun ia tidak punya pilihan. Ia tidak mau menambah beban pikiran tantenya. Biarlah ia menanggung beban ini sendirian untuk sementara waktu. Menjelang siang, rasa lelah mulai menggerogoti tubuhnya. Ia tidak makan sejak semalam, dan kafein dari kopi yang ia minum dalam perjalanan sudah tidak bereaksi lagi. Kepalanya terasa pusing dan matanya panas. "Ra, kamu pucat sekali. Pergilah cari makan atau kopi sebentar di bawah. Biar tante yang jaga di sini," kata Tante Ratih, menatapnya dengan cemas. Tiara awalnya menolak, namun tantenya memaksa. Akhirnya, ia mengalah. Ia butuh udara segar. Ia butuh beberapa menit untuk sendirian, menjauh dari suasana tegang di depan ruang Icu. Dengan langkah gontai, ia menuruni tangga menuju lobi utama. Lobi itu kini sudah ramai sekali. Suara pengumuman dari pengeras suara, derap langkah kaki,
Dan obrolan orang-orang menciptakan sebuah kebisingan yang anehnya justru membuat kepalanya sedikit lebih jernih. Ia berjalan menuju sebuah kedai kopi kecil yang terletak di sudut lobi. Saat sedang mengantre, menunggu giliran memesan, matanya tanpa sadar mengamati kerumunan di sekitarnya. Dan saat itulah ia melihatnya. Seorang pria berdiri di dekat pintu keluar utama, membelakanginya, sedang berbicara di telepon. Postur tubuhnya sangat familiar. Punggungnya yang tegap, cara bahunya yang sedikit miring ke kanan saat serius berbicara, dan potongan rambutnya yang khas. Jantung Tiara yang tadinya berdetak lelah kini mulai berpacu seperti genderang perang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, itu hanya orang yang mirip. Bandung adalah kota besar, wajar jika ada orang yang perawakannya sama. Pria itu kemudian tertawa pelan, sebuah tawa yang suaranya teredam oleh kebisingan lobi, namun getarannya seolah bisa Tiara rasakan. Ia mengenali tawa itu. Ia sudah mendengarnya ribuan kali. Pria itu mengenakan kemeja kasual berwarna biru gelap dan celana bahan berwarna kaki. Pakaian yang sama sekali tidak cocok untuk menghadiri rapat dewan direksi. Lalu, pria itu menggerakkan tangan kirinya, menyugar rambutnya ke belakang dengan gerakan frustrasi, sebuah kebiasaan yang sangat Tiara kenal saat Irwan sedang stres. Dan di pergelangan tangan itu, sebuah benda menangkap kilau lampu neon di langit-langit lobi. Benda itu berkilau, memantulkan cahaya dengan cara yang sangat spesifik. Itu adalah jam tangan edisi terbatas yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kelima mereka. Ia harus berkeliling ke 3 negara untuk mendapatkannya. Hanya ada 50 buah di seluruh dunia. Tidak mungkin ada orang lain yang kebetulan mirip Irwan dan memakai jam tangan yang sama persis di lobi rumah sakit yang sama, di kota yang sama, di hari yang sama saat Irwan seharusnya berada di Surabaya. Napas Tiara tercekat. Antrean di depannya bergerak maju, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Kopi dan rasa lelahnya lenyap seketika, digantikan oleh adrenalin dingin yang mengalir deras di pembuluh darahnya. Itu Irwan. Suaminya ada di sini, beberapa meter darinya. Kebohongannya bukan hanya sebuah titik di peta, tapi sudah berwujud nyata dalam bentuk sosok pria yang paling ia cintai dan percaya di muka bumi. Dunia di sekitar Tiara seakan bergerak dalam gerakan lambat. Suara-suara di lobi yang ramai, mendadak meredup menjadi dengungan sayup di telinganya. Fokusnya terkunci pada satu titik. Punggung tegap pria yang berdiri di dekat pintu keluar. Rasa panas dingin menjalari tubuhnya. Sebagian dari dirinya ingin berteriak memanggil namanya, berlari ke arahnya, dan menuntut penjelasan saat itu juga. Namun, sebagian dirinya yang lain, bagian yang lebih dingin dan terluka, menahannya. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah, hingga tubuhnya aman tersembunyi di balik sebuah pilar besar yang dingin. Dari tempat persembunyiannya, ia mengamati setiap gerak-gerik suaminya. Irwan tampak sangat gelisah. Ia mengakhiri panggilan teleponnya dengan gusar, lalu mulai berjalan mondar-mandir di area yang sama. Wajahnya, yang kini bisa Tiara lihat dari samping, tampak pucat dan tegang. Namun, itu bukan ketegangan seorang direktur yang akan menghadapi rapat penting. Itu adalah kecemasan yang lebih personal, lebih dalam. Matanya terus melirik ke satu arah, bukan ke arah lift yang menuju ruang ICU tempat ibunya dirawat, melainkan ke arah koridor di sisi lain lobi. Tiara mengikuti arah pandang Irwan. Di ujung koridor itu, tergantung sebuah papan penunjuk arah yang besar dan jelas. Tulisan di atasnya membuat darah Tiara serasa berhenti mengalir. Sayap Melati, Unit Kebidanan O Kandungan. Sebuah pertanyaan mengerikan mulai terbentuk di benaknya. Kenapa Irwan menatap ke arah sana? Siapa yang sedang ia tunggu dari sayap kebidanan? Kepingan-kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan mulai bermunculan di kepalanya. Beberapa kali Irwan pulang larut malam dengan alasan lembur yang tidak biasa. Aroma parfum wanita yang aneh dan terlalu manis yang pernah samar-samar tercium di jasnya, yang ia tepis sebagai aroma parfum klien. Panggilan telepon misterius yang langsung ditutup saat ia masuk ke ruangan. Semua itu kini terasa seperti tanda bahaya yang memekakan telinga. Tiba-tiba, Irwan berhenti mondar-mandir. Ia berjalan dengan langkah cepat dan pasti menyusuri koridor itu, menuju sayap Melati. Ia menghilang di belokan koridor, meninggalkan Tiara sendirian dengan jantung yang berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Semua harapan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman besar kini telah musnah. Suaminya berbohong tentang Surabaya, dan ia berada di sini karena urusan di sayap kebidanan. Tiara memaksa kakinya untuk bergerak. Ia tidak mengikuti Irwan. Ia tahu, jika ia melakukannya, ia mungkin akan melakukan sesuatu yang akan ia sesali. Emosinya berada di ujung tanduk. Ia butuh kepastian. Ia butuh fakta yang tak terbantahkan sebelum ia meledakkan bom waktu ini. Dengan langkah yang terasa berat seolah berjalan di dalam air, ia berjalan lurus,
Bukan ke kedai kopi, bukan pula kembali ke ruang tunggu Icu, melainkan menuju meja informasi utama yang berada di tengah lobi. Setiap langkah terasa seperti 1 mil. Ia bisa merasakan tatapan beberapa orang padanya, mungkin karena wajahnya yang pucat pasi. Ia mencengkeram tali tasnya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Otaknya bekerja keras, mencoba menyusun sebuah nama. Siapa? Siapa wanita itu? Nama siapa yang harus ia sebutkan? Lalu, sebuah ingatan samar muncul. Sekitar 6 bulan yang lalu, saat makan malam perusahaan, Irwan pernah mengenalkannya pada beberapa staf baru di divisinya. Ada satu wanita muda yang menatapnya dengan tatapan aneh, campuran antara kekaguman dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan saat itu. Irwan memperkenalkannya sebagai Rania, seorang anak magang yang sangat cerdas dan ambisius. Nama itu terngiang-ngiang di kepalanya. Saat ia tiba di depan meja informasi, ia harus menelan ludah beberapa kali sebelum bisa mengeluarkan suara. Seorang perawat muda dengan papan nama, Suster Lita, menatapnya dengan ramah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tiara mencoba tersenyum, namun yang keluar mungkin hanyalah sebuah ringisan aneh. Permisi, Mbak, saya mau bertanya, suaranya bergetar. Pasien atas nama Rania, apakah ada di rumah sakit ini? Suster Lita tersenyum dan dengan sigap mengetikkan nama itu di komputernya. Jari-jarinya menari di atas keyboard, dan setiap ketukan terasa seperti palu yang menghantam dada Tiara. Ia menahan napas, berdoa dalam hati agar nama itu tidak ada, agar semua ini hanya imajinasinya yang liar, agar ia bisa menertawakan kebodohannya nanti. Rania sebentar ya, Bu, gumam perawat itu, matanya masih menatap layar monitor. Lalu, ia berhenti mengetik. Ia menatap layar itu sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali ke arah Tiara. Senyum profesionalnya masih terpasang dengan sempurna. Oh, ada, Bu. Ibu Rania sedang berada di ruang bersalin nomor 3, di sayap melati. Dunia Tiara berhenti berputar. Udara seakan tersedot keluar dari paru-parunya. Ruang bersalin. Kata itu menggema di kepalanya. Sebelum Tiara sempat bereaksi, sebelum ia bisa mengucapkan terima kasih atau sekadar berbalik pergi, perawat itu menambahkan sebuah informasi dengan nada ringan, sebuah kalimat yang dimaksudkan untuk membantu, namun justru menjadi belati terakhir yang merobek sisa-sisa hatinya. Beliau sedang ditunggu oleh suaminya di depan ruang bersalin. Bapak Irwan Wijoyo. Nama itu, nama lengkap suaminya, diucapkan dengan begitu jelas dan lugas. Kata, suaminya, terdengar seperti gema dari neraka. Saat itu, Tiara tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada sakit, tidak ada amarah. Hanya kekosongan yang luas dan dingin. Alibi yang sempurna itu kini telah terungkap sebagai sebuah pengkhianatan yang paling sempurna. Suaminya tidak hanya berselingkuh. Suaminya telah menikah lagi. Dan saat ini, di saat ibunya sedang berjuang untuk hidup, suaminya justru sedang menunggu kelahiran anaknya dari wanita lain. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata yang jatuh. Saat Suster Lita mengucapkan nama lengkap suaminya, lengkap dengan statusnya sebagai suami dari wanita lain, sebuah saklar di dalam diri Tiara bergeser. Rasa sakit yang begitu tajam dan menusuk itu tidak hilang, melainkan berubah wujud. Ia membeku, mengkristal, berubah dari cairan panas yang membakar menjadi bongkahan es yang padat dan dingin. Ia bisa merasakan dirinya terbelah menjadi dua, tubuhnya yang berdiri kaku di depan meja informasi, dan jiwanya yang melayang, mengamati pemandangan itu dari atas dengan ketenangan yang mengerikan. Ia bahkan berhasil menganggukkan kepala kepada perawat itu, sebuah gerakan kecil yang terasa membutuhkan seluruh sisa tenaganya. Terima kasih, Suster, bisiknya, suaranya terdengar datar dan asing di telinganya sendiri. Ia berbalik, dan mulai berjalan. Bukan kembali ke ruang tunggu Icu, bukan pula menyusul Irwan ke sayap melati. Ia berjalan lurus ke arah pintu keluar utama, kakinya bergerak secara otomatis, membawanya menjauh dari pusat gempa yang baru saja menghancurkan hidupnya. Setiap langkahnya terasa mantap. Orang-orang yang berpapasan dengannya mungkin hanya akan melihat seorang wanita elegan dengan wajah pucat dan tatapan kosong, tidak menyadari bahwa mereka baru saja berpapasan dengan sebuah amarah sedingin badai salju. Ia mendorong pintu kaca lobi dan melangkah keluar. Sinar matahari siang yang terik dan deru lalu lintas kota Bandung yang ramai menghantamnya, namun ia tidak merasakan apa-apa. Panasnya matahari tidak mampu mencairkan es yang kini menyelimuti hatinya. Ia berdiri sejenak di trotoar, menghirup udara yang terasa penuh dengan polusi dan kebohongan. Di seberang jalan, ia melihat sebuah kafe modern dengan dinding kaca, tampak tenang dan sepi. Itulah tempat yang ia butuhkan. Sebuah markas, sebuah benteng sementara untuk merencanakan langkah selanjutnya. Perang telah dideklarasikan secara sepihak oleh Irwan,
dan Tiara tidak pernah berniat untuk kalah dalam perang apapun. Saat ia hendak melangkah menyeberang, bayangan ibunya yang terbaring lemah di ruang ICU melintas di benaknya dengan begitu jelas. Wajah pucat itu, napasnya yang diatur oleh mesin, tangannya yang dingin. Pengkhianatan Irwan bukan hanya serangan terhadap dirinya, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap seluruh keluarganya. Irwan telah menginjak-injak kehormatan wanita yang seharusnya ia hormati seperti ibunya sendiri. Irwan telah menodai janji suci pernikahan mereka di saat ibu mertuanya sedang bertaruh nyawa. Momen itu adalah titik baliknya. Semua keraguan, semua sisa-sisa cinta, semua kenangan manis selama 7 tahun terakhir menguap tanpa sisa. Ini bukan lagi tentang hati yang patah. Hatinya sudah hancur lebur. Ini tentang keadilan. Ini tentang mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Ini tentang memastikan parasit yang telah ia besarkan dengan cinta dan kemewahan itu, mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Amarahnya tidak lagi panas membara, melainkan dingin dan tajam seperti ujung belati. Tekadnya mengeras menjadi baja. Dengan tujuan yang jelas, ia menyeberangi jalan dan masuk ke dalam kafe itu. Aroma kopi yang pekat menyambutnya, namun tidak memberinya ketenangan. Ia memesan segelas americano tanpa gula, minuman yang pahit, cocok dengan suasana hatinya, dan memilih meja paling sudut yang memberinya pemandangan ke arah pintu masuk rumah sakit. Ia duduk, meletakkan tasnya, dan mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layar benda itu, yang tadinya menjadi jendela kebahagiaan, kini telah berubah menjadi senjata. Jemarinya bergerak di atas layar dengan presisi yang terlatih. Ia tidak membuka galeri untuk melihat foto-foto kenangan mereka. Ia tidak membuka aplikasi pesan untuk membaca ulang janji-janji manis Irwan. Ia membuka daftar kontaknya. Matanya melewati nama, Mas Irwan, yang di sampingnya masih terpasang emoji hati berwarna merah. Sebuah pemandangan yang kini terasa begitu ironis dan memuakan. Ia terus menggulir ke bawah hingga menemukan sebuah nama, Pak Hutama, pengacara. Tanpa ragu sedikitpun, ia menekan tombol panggil. Nada sambung di ujung sana terdengar seperti genderang yang ditabuh sebelum eksekusi. Detik itu, Tiara bukan lagi seorang istri yang menangisi nasibnya. Ia telah berubah kembali menjadi dirinya yang dulu, sebelum bertemu Irwan, seorang pebisnis wanita yang tangguh, seorang pemimpin yang tegas, seorang ratu yang sedang bersiap merebut kembali kerajaannya dari tangan seorang pemberontak. Halo, selamat siang, terdengar suara berat dan profesional dari seberang. Tiara menegakkan punggungnya. Ia menatap gedung rumah sakit di seberang jalan, tempat dua drama kehidupannya sedang berlangsung secara bersamaan. Satu adalah perjuangan untuk hidup, dan yang lainnya adalah sebuah kebohongan yang akan segera ia akhiri. Pak Hutama, selamat siang. Ini saya, Tiara, jawabnya. Suaranya terdengar sangat tenang, sangat terkendali, bahkan sedikit dingin. Tidak ada isak tangis, tidak ada getaran. Hanya ada resolusi yang mutlak. Saya butuh bantuan Anda. Saya mau mengajukan gugatan cerai. Siapkan juga semua dokumen yang diperlukan untuk pembatalan hibah dan penarikan seluruh aset perusahaan yang berada di bawah kendali Irwan Wijoyo. Lakukan secepatnya. Keheningan sesaat di ujung telepon menandakan keterkejutan Pak Hutama. Sebagai pengacara yang telah menangani urusan bisnis dan pribadi Tiara selama bertahun-tahun, ia tahu betul bagaimana citra pasangan Tiara dan Irwan di mata publik. Mereka adalah pasangan ideal, simbol kesuksesan dan keharmonisan. Perintah yang baru saja ia dengar sama sekali tidak terduga. Ibu Tiara? Mohon maaf, apa saya tidak salah dengar? Tanya Pak Hutama, suaranya terdengar hati-hati. Anda tidak salah dengar, Pak. Jawab Tiara, nadanya tidak memberi ruang untuk perdebatan. Saya mau prosesnya berjalan secepat mungkin. Saya mau semuanya kembali. Rumah di Permata Hijau itu atas nama saya. 2 mobil yang dia pakai, Mercedes dan SUV, keduanya adalah aset perusahaan. Saham bonus dan opsi yang saya berikan padanya atas nama pribadi, cari celah hukum untuk membatalkannya. Dan yang paling penting, posisinya sebagai direktur di perusahaan saya. Saya akan menanganinya sendiri. Pak Hutama, seorang profesional kawakan, dengan cepat membuang rasa terkejutnya dan beralih ke mode kerja. Baik, Bu Tiara. Saya mengerti. Saya akan segera menyusun draft gugatannya. Untuk penarikan aset, saya akan periksa kembali semua perjanjian dan akta hibah yang pernah kita buat. Saya akan siapkan semuanya hari ini juga. Bagus. Kirimkan semua draftnya ke email saya malam ini. Saya akan periksa, kata Tiara, sebelum menutup telepon tanpa menunggu jawaban lagi. Panggilan pertama selesai. Fondasi untuk serangan baliknya telah diletakkan. Ia menatap kopi hitamnya yang masih mengepul. Ia sama sekali tidak bernafsu untuk meminumnya.
Ponselnya kembali ia raih. Jari-jarinya bergerak lagi, kali ini mencari kontak manajer bank prioritasnya, seorang wanita bernama Ibu Laras. Sebagai nasabah utama dengan nilai aset miliaran, Tiara tahu ia memiliki kekuatan untuk meminta apapun. Panggilan itu tersambung di dering kedua. Ibu Tiara, selamat siang. Tumben sekali menelepon saya langsung, ada yang bisa saya bantu? Sapa suara ramah di seberang. Siang, Bu Laras. Saya butuh bantuan darurat dan kerahasiaannya harus terjamin, kata Tiara, suaranya tetap tenang namun tegas. Saya minta Anda membekukan semua kartu kredit suplemen yang terhubung dengan kartu utama saya, atas nama Irwan Wijoyo. Semuanya. Selain itu, saya mau Anda memblokir akses mobile banking dan internet banking untuk rekening gabungan kita. Ubah pengaturannya menjadi hanya bisa diakses dengan otorisasi tunggal dari saya. Saya mau itu dilakukan sekarang juga. Terdengar suara ketikan keyboard di latar belakang. Tentu, Bu, bisa saya lakukan. Konfirmasi nama lengkap, Irwan Wijoyo. Dan nomor rekening gabungannya. Tiara menyebutkan semua detail yang diperlukan dengan lancar, tanpa sedikit pun keraguan. Ia tahu semua nomor itu di luar kepala. Ia yang membuat rekening itu. Ia yang memasukkan sebagian besar uang di dalamnya. Baik, Bu. Sudah saya proses. Terhitung detik ini, semua kartu kredit tambahan atas nama Bapak Irwan telah dinonaktifkan dan akses beliau ke rekening gabungan telah diblokir. Ada lagi yang bisa saya bantu? Cukup. Terima kasih atas kerja cepatnya, kata Tiara. Panggilan kedua selesai. Jalur finansial Irwan kini telah ia putus total. Ia membayangkan wajah Irwan saat mencoba membayar sesuatu dan kartunya ditolak. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya sekejap, lalu lenyap. Tujuannya berikutnya adalah jantung dari kekuasaan Irwan, posisinya di perusahaan. Ia membuka daftar kontak lagi dan menelepon asisten pribadinya yang paling ia percaya, Ratna. Ratna, ini saya. Dengar baik-baik, ini sangat penting dan rahasia. Ucap Tiara begitu panggilan tersambung. Baik, Bu Tiara. Ada apa? Jawab Ratna, suaranya terdengar siaga. Atur rapat Dewan Komisaris luar biasa besok pagi tepat jam 8. Undang semua Dewan Komisaris, tanpa kecuali. Kirim undangannya sekarang juga melalui email dan telepon langsung satu persatu. Pastikan semua bisa hadir, batalkan jadwal mereka yang lain jika perlu. Siap, Bu. Apa agendanya? Tiara berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Agendanya tunggal. Pemberhentian dengan tidak hormat Direktur Operasional, Bapak Irwan Wijoyo, atas dasar pelanggaran berat terhadap kode etik dan prinsip integritas perusahaan. Untuk bukti-buktinya, akan saya serahkan besok di rapat. Pastikan tidak ada satu kata pun tentang ini yang bocor ke telinga Irwan, atau siapapun di divisinya. Mengerti? Mengerti, Bu, jawab Ratna, suaranya terdengar kaget namun patuh tanpa celah. Akan saya laksanakan segera. Panggilan ketiga selesai. Dalam beberapa jam ke depan, kursi direktur yang diduduki Irwan akan mulai bergoyang hebat, dan besok pagi, kursi itu akan lenyap dari bawahnya. Kini, tinggal satu langkah lagi. Langkah terakhir untuk memastikan ia memiliki bukti visual yang tak terbantahkan, sekaligus saksi atas drama yang akan ia ciptakan. Ia menelepon Pak Udin, yang ia tahu sedang setia menunggu di mobil. Halo, Pak Udin. Sapanya? Iya, Bu Tiara. Apa ada yang perlu saya bantu? Bagaimana keadaan ibunya Ibu? Tanya pria setia itu. Ibu masih dalam pengawasan, Pak. Tapi sekarang, saya butuh bantuan Bapak untuk hal lain yang sangat penting. Kata Tiara, nadanya berubah, lebih personal. Saya mau Bapak masuk ke dalam rumah sakit. Cari koridor yang namanya Sayap Melati, itu bagian kebidanan. Di sana, Bapak akan lihat Pak Irwan. Terdengar helaan napas kaget dari Pak Udin, namun ia tidak berkomentar. Jangan sampai Bapak terlihat olehnya, lanjut Tiara. Cari posisi yang aman, dan saya mau Bapak merekam semua yang terjadi di sana dengan ponsel Bapak. Siapapun yang Pak Irwan temui, apapun yang mereka bicarakan jika Bapak bisa mendengarnya, rekam semuanya. Jangan ada yang terlewat. Anggap ini adalah tugas paling penting yang pernah saya berikan pada Bapak. Bisa? Bisa, Bu. Saya laksanakan, jawab Pak Udin dengan suara mantap, tanpa bertanya lebih jauh. Loyalitasnya tidak perlu diragukan. Panggilan terakhir selesai. Roda-roda pembalasan telah ia putar dari sebuah meja kafe yang sunyi. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi. Badai yang ia ciptakan dari jarak jauh kini sedang bergerak menuju sasarannya. Ia belum merasakan kelegaan, belum. Ini baru permulaan.
Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ibu Laras, sang manajer bank. Pesan itu singkat dan jelas. Sesuai instruksi Ibu, semua kartu suplemen dan akses rekening bersama atas nama Bapak Irwan Wijoyo telah dibekukan. Efektif detik ini. Tiara menatap pesan itu. Kata-kata, efektif detik ini, terasa begitu kuat. Ia tahu, di gedung rumah sakit di seberang sana, getaran pertama dari gempa bumi yang ia ciptakan sebentar lagi akan mencapai suaminya. Dan ia akan menunggu dengan sabar untuk melihatnya hancur. Waktu yang dihabiskan Tiara di kafe itu, terasa seperti jeda antar babak dalam sebuah pertunjukan tragedi. Ia telah menyusun naskahnya, mengatur para pemainnya dari jauh, dan kini tiba saatnya bagi sang ratu untuk naik ke atas panggung. Dengan secangkir kopi hitam yang isinya nyaris tak tersentuh, ia membayar di kasir, meninggalkan uang kembalian yang cukup banyak, lalu melangkah keluar. Ia berdiri sejenak di seberang jalan, menatap gedung rumah sakit yang menjulang itu. Gedung itu bukan lagi hanya tempat ibunya dirawat, melainkan sebuah arena. Dan ia akan masuk ke arena itu bukan sebagai korban, melainkan sebagai gladiator. Ia menyeberang jalan dengan langkah yang tak tergesa-gesa. Setiap langkahnya penuh dengan tujuan. Orang-orang yang lalu lalang di trotoar seolah memberinya jalan, merasakan aura dingin dan tak tersentuh yang memancar dari dirinya. Saat ia kembali memasuki lobi rumah sakit, suasana hatinya sudah jauh berbeda dari saat ia keluar tadi. Tidak ada lagi kekosongan yang hampa, yang ada kini adalah energi yang tajam dan terfokus, seperti sebilah pedang yang baru diasah. Ia tidak perlu bertanya arah. Papan penunjuk, sayap melati, terpampang jelas. Ia berjalan menyusuri koridor yang dindingnya dicat dengan warna-warna pastel yang ceria, dihiasi gambar-gambar bayi yang lucu. Sebuah ironi yang begitu pahit. Tempat yang seharusnya menjadi simbol awal kehidupan baru, sebentar lagi akan menjadi saksi dari sebuah akhir yang memalukan. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas ia bisa mendengar suara-suara tegang. Dan di ujung koridor, di depan sebuah pintu dengan plakat, ruang bersalin 3, ia melihat pemandangan itu. Irwan berdiri di sana, tampak kacau balau. Kemejanya sedikit kusut, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat pasi. Ia sedang berbicara di telepon, suaranya terdengar frustrasi. Saya tidak mengerti. Kenapa bisa ditolak? Coba lagi. Ini pasti ada kesalahan sistem. Di sampingnya, berdiri sepasang suami istri parubaya yang tampak sama cemasnya. Wanita itu terus menyeka air matanya dengan tisu, sementara sang pria menepuk-nepuk punggungnya sambil menatap pintu ruang bersalin dengan tegang. Tiara bisa menebak dengan mudah, mereka adalah orang tua Rania. Tiara berhenti sejenak di pangkal koridor, membiarkan pemandangan itu meresap. Ia melihat Pak Udin di kejauhan, berdiri di dekat sebuah pot tanaman besar, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Mata mereka bertemu sesaat, dan Pak Udin memberinya anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Semuanya sudah siap. Pertunjukan akan dimulai. Tiara mulai berjalan. Ia sengaja tidak menyembunyikan suara langkah kakinya. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer koridor dengan irama yang pelan, teratur, dan mematikan. Klik, klah, klik, klah. Suara itu seperti detak jam yang menghitung mundur menuju kehancuran. Irwan, yang masih sibuk berdebat dengan operator bank di telepon, menoleh dengan kesal ke arah sumber suara. Saat matanya bertemu dengan mata Tiara, seluruh warna di wajahnya seakan tersedot habis. Matanya membelalak ngeri, mulutnya sedikit terbuka, dan ponsel yang ia genggam erat terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang memecah keheningan. Tiara, bisiknya, suaranya bergetar hebat. Kak kamu, sedang apa di sini? Orang tua Rania menatap Tiara dengan bingung. Siapa ini, Wan? Tanya sang ayah. Tiara mengabaikan mereka. Matanya terpaku pada Irwan, menelanjanginya dengan tatapan sedingin es. Ia berhenti tepat 1 meter di depannya. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Suaranya yang keluar terdengar begitu tenang, namun setiap kata mengandung beban ribuan ton penghinaan. Aku sedang menjenguk ibuku yang sedang sekarat di ruang ICU. Irwan, jawabnya, penekanan pada kata, ibuku, terdengar begitu tajam. Sementara kamu, suamiku, seharusnya sedang berada di Surabaya untuk rapat terpenting dalam hidupmu, bukan? Irwan tergagap. Aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tiara mengangkat satu tangannya, sebuah isyarat kecil yang langsung membungkam mulut Irwan. Tidak perlu. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku hanya ingin memberimu beberapa informasi terbaru. Ia melangkah lebih dekat. Pertama, katanya, suaranya jernih dan terdengar di sepanjang koridor yang sunyi.
Kartu kredit yang barusan kau pakai dan ditolak itu, aku yang menyuruh bank untuk membekukannya. Semua kartu atas namamu, terhitung 1 jam yang lalu, hanyalah kepingan plastik tak berguna. Wajah Irwan semakin pucat. Orang tua Rania mulai saling berpandangan, firasat buruk mulai merayapi mereka. Kedua, lanjut Tiara tanpa jeda. Rekening bank gabungan kita. Aku yakin kau juga sudah mencoba mengaksesnya lewat ponselmu tadi. Jangan buang-buang waktumu. Aksesmu sudah kucabut secara permanen. Semua uang di dalamnya kini berada di bawah kendali penuh diriku. Tiara, jangan begini. Rintih Irwan, mulai panik. Ketiga, mobil mewah yang kau parkir di bawah sana, yang mungkin kau pakai untuk membawa wanita simpananmu ke sini, itu adalah aset perusahaan. Perusahaanku. Anggap saja mobil itu sudah dalam proses penarikan kembali. Ayah Rania maju selangkah. Tunggu dulu, Mbak. Apa maksudnya ini semua? Wanita simpanan? Tiara akhirnya menoleh pada pria itu, tatapannya tajam. Tanyakan saja pada menantu penipu Anda ini. Ia kembali fokus pada Irwan. Keempat, rumah kita. Lebih tepatnya, rumahku. Ganti semua bajumu yang ada di lemari itu dengan seragam tahanan kalau perlu, karena kau tidak akan pernah melangkahkan kaki ke rumah itu lagi. Setiap kalimat adalah sebuah vonis. Irwan gemetar hebat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dan kelima, kata Tiara, menyimpan pukulan terakhirnya. Yang paling penting, jabatanmu sebagai direktur. Nikmatilah beberapa jam ke depan selagi kau masih bisa menyandangnya. Karena besok pagi jam 8, Dewan Komisaris akan mengadakan rapat untuk meresmikan surat pemecatan tidak hormat untukmu. Tepat saat Tiara menyelesaikan kalimatnya, saat koridor itu terasa begitu tegang hingga udara pun terasa sulit untuk dihirup, pintu di samping mereka berderi terbuka. Seorang perawat dengan seragam berlumuran darah keluar, wajahnya tampak lelah sekaligus panik. Pak Irwan Wijoyo, panggilnya dengan suara mendesak. Semua mata tertuju padanya. Selamat, Pak. Bayi Anda sudah lahir, laki-laki dan sehat, kata perawat itu dengan cepat. Tapi kondisi ibunya kritis. Ibu Rania mengalami pendarahan hebat pasca persalinan. Kami harus segera melakukan tindakan kuretase darurat untuk menyelamatkan nyawanya. Perawat itu berhenti sejenak, menatap Irwan, Tiara, dan orang tua Rania bergantian. Pihak administrasi membutuhkan dana deposit sebesar 50 juta rupiah sebelum tindakan bisa kami mulai. Mohon segera diselesaikan, Pak. Ini menyangkut nyawa. Dunia seakan berhenti. Irwan, pria yang baru saja dilucuti semua kekayaan dan kekuasaannya, kini dihadapkan pada sebuah tagihan yang mustahil bisa ia bayar. Wajahnya adalah sebuah kanvas keputusasaan murni. Tiara menatap suaminya yang hancur itu. Sebuah senyum yang paling sinis dan paling dingin terukir di wajahnya. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Irwan dan berbisik dengan nada yang hanya bisa mereka berdua dengar, "Selamat atas kelahiran putramu, Mas." Lalu ia mundur selangkah, menatap mata Irwan yang penuh permohonan, dan mengucapkan kalimat terakhirnya dengan suara yang bisa didengar semua orang. "Sekarang, coba kau bayar biayanya." "Dengan apa?" Kata-kata terakhir Tiara menggantung di udara koridor yang dingin, lebih tajam dan lebih mematikan dari pisau bedah manapun di rumah sakit itu. Efeknya seketika. Ayah Rania, yang akhirnya berhasil menyambungkan semua titik-titik mengerikan itu, menatap Irwan dengan mata menyala-nyala karena murka. "Jadi benar? Kau sudah punya istri? Dan kau menipu putriku selama ini." "Bajingan," teriaknya, suaranya menggema. Ia mencengkeram kerah ke meja Irwan, mengguncangnya dengan kasar. "Kau bilang kau pengusaha sukses. Kau bilang kau akan membahagiakan anakku. Ternyata kau hanya parasit yang menumpang hidup pada istrimu." Ibu Rania, yang tadinya hanya menangis dalam diam, kini meraung histeris. "Putriku. Nyawa putriku dalam bahaya. Dan kau tidak punya uang sepeser pun? Ya Tuhan, apa salah kami?" Di tengah kekacauan itu, dari dalam ruang bersalin terdengar suara pekikan lemah, diikuti oleh suara panik para perawat dan bunyi mesin monitor jantung yang berbunyi nyaring dan tidak beraturan. Seorang perawat lain berlari keluar. Denyut jantung Ibu Rania melemah. Beliau syok berat. "Cepat siapkan ruang operasi." Berita bahwa seluruh kehidupan mewah yang ia impikan lenyap dalam sekejap, ditambah kondisi fisiknya yang sangat lemah setelah melahirkan, telah mendorong Rania ke ambang kematian. Karma tidak menunggu lama. Ia datang dengan kecepatan kilat, menagih hutangnya saat itu juga. Irwan, yang diguncang oleh calon mertuanya dan diteriaki oleh para perawat, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dalam puncak keputusasaan,
ia melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Ia melepaskan diri dari cengkraman ayah Rania, dan dengan gerakan yang menyedihkan, ia menjatuhkan dirinya di lantai, berlutut di depan Tiara. "Tiara, aku mohon." Rintihnya, air mata dan keringat bercampur di wajahnya yang pucat. Ia mencoba meraih ujung gaun Tiara, seperti seorang pengemis yang memohon sedekah. "Aku salah. Aku mengaku salah. Tapi tolong kali ini saja. Selamatkan nyawa Rania dan anak itu. Aku mohon padamu. Setelah itu, kau boleh lakukan apa saja padaku. Penjarakan aku, bunuh aku rela, tapi tolong." Tiara menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Pria yang pernah ia puja, yang pernah menjadi pusat dunianya, kini tidak lebih dari cacing yang menggeliat di tanah. Tidak ada setitik pun rasa iba di hatinya. Yang ada hanya rasa jijik yang meluap-luap. Ia merasa seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor, dan harus segera membersihkan dirinya. Ia menarik kain gaunnya dari genggaman Irwan dengan sekali sentak. Ia menatap mata suaminya yang penuh permohonan itu dan berkata dengan suara tanpa emosi, "Kunci mobil." Irwan menatapnya bingung. Apa? "Kunci mobil perusahaan yang kau pegang," ulang Tiara, nadanya memerintah. "Berikan padaku. Sekarang." Dengan tangan gemetar, seolah bergerak dalam mimpi buruk, Irwan merogoh sakunya. Ia mengeluarkan gantungan kunci dengan logo Mercedes-Benz, dan menyerahkannya kepada Tiara. Tangan Tiara menyambarnya dengan cepat. Benda itu adalah simbol terakhir dari status dan kekuasaan yang pernah Irwan miliki, dan kini benda itu pun telah ia rebut kembali. Tiara memasukkan kunci itu ke dalam tasnya. Ia kemudian menoleh kepada orang tua Rania, yang menatap pemandangan itu dengan wajah pias. "Semoga kalian membawa buku tabungan yang isinya cukup," katanya dengan nada datar. "Karena seperti yang kalian lihat, menantu kebanggaan kalian ini sekarang sudah resmi menjadi seorang gelandangan." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Tiara berbalik. Ia berjalan meninggalkan panggung kehancuran yang ia ciptakan itu. Ia tidak menoleh ke belakang saat mendengar raungan putus asa Irwan, atau makian ayah Rania. Langkahnya tetap mantap, punggungnya tetap tegak. Ia adalah seorang ratu yang baru saja memenangkan perangnya, dan ia tidak punya waktu untuk melihat para pecundang meratapi nasibnya. Sementara itu, Irwan ditinggalkan sendirian di tengah neraka. Ayah Rania mendorongnya hingga tersungkur ke lantai. Perawat terus mendesaknya untuk segera ke bagian administrasi. Ponselnya, yang tadi terjatuh, bergetar di lantai. Dengan putus asa, ia meraihnya, berharap ada keajaiban. Tapi yang ia temukan adalah serangkaian notifikasi yang datang beruntun, masing-masing seperti paku yang ditancapkan ke peti matinya. Notifikasi pertama adalah email resmi dari Sekretaris Dewan Komisaris. Subjeknya, undangan rapat Dewan Komisaris luar biasa. Ia membukanya dengan gemetar. Agendanya persis seperti yang dikatakan Tiara. Pemecatan dirinya. Semuanya nyata. Notifikasi kedua adalah dari aplikasi mobile banking. Sebuah pesan otomatis, "Akses Anda ke rekening XXX telah dibekukan atas permintaan pemilik rekening utama." Lalu, getaran ketiga. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak ia kenal. Penasaran, ia membukanya. Isinya hanya sebuah file video, tanpa teks apapun. Jantungnya berdebar kencang saat ia menekan tombol putar. Layar ponselnya menampilkan sebuah rekaman video, diambil dari sudut yang agak jauh, di seberang koridor. Video itu menunjukkan dirinya, berlutut di lantai, menangis dan memohon-mohon di kaki Tiara seperti seekor anjing. Penghinaan itu begitu total, begitu absolut. Ia tidak hanya dihancurkan secara finansial dan profesional. Martabatnya sebagai laki-laki telah dilucuti dan diabadikan dalam bentuk digital. Saat ia menatap layar ponsel dengan nanar, mendengar suara tangisan ibunya Rania yang memanggil-manggil namanya dari kejauhan dan desakan perawat yang semakin keras, Irwan akhirnya mengerti. Ini bukan hanya sebuah pembalasan. Ini adalah karma instan yang dibayar tunai, dengan bunga yang sangat tinggi. Dan ia terperangkap di tengah-tengahnya, tanpa uang, tanpa kekuasaan, dan tanpa jalan keluar. Keesokan paginya adalah neraka yang datang dalam bentuk cahaya neon yang berdengung dan dinding berwarna krem yang kusam. Irwan duduk di sebuah kursi plastik yang keras di depan meja Departemen Keuangan rumah sakit. Ia tidak tidur semalaman. Matanya merah dan cekung, kemejanya yang kemarin masih tampak mewah kini lecek dan berbau asam keringat. Di seberang meja, seorang petugas administrasi yang tegas menatapnya tanpa simpati, sementara ayah Rania berdiri di sampingnya dengan tangan terlipat di dada, wajahnya merupakan topeng amarah dan kekecewaan. Malam tadi adalah malam terpanjang dalam hidup Irwan. Setelah Tiara pergi, kenyataan menghantamnya seperti gelombang badai.
Ia tidak punya uang. Tidak sepeser pun. Tagihan untuk tindakan penyelamatan nyawa Rania harus ditanggung oleh ayah mertua barunya, yang harus menguras sisa tabungannya dan menelepon beberapa kerabat untuk meminjam uang. Tindakan itu berhasil menyelamatkan nyawa Rania, namun meninggalkan hutang besar dan rasa malu yang tak terhingga. Irwan mencoba menelepon setiap nama yang ada di kontaknya. Teman-teman bisnis, kolega, bahkan teman lama yang jarang ia sapa. Berita tentang keretakan rumah tangganya dengan Tiara, sang ratu properti, rupanya menyebar lebih cepat dari api. Tak seorang pun mau membantunya. Mereka semua tahu dari mana kekuasaan dan kekayaan Irwan berasal. Tanpa Tiara, Irwan bukan siapa-siapa. Ia adalah racun, dan tak ada yang mau ikut tercemar. Pagi itu, mereka dipanggil ke bagian administrasi. Tagihan keseluruhan, termasuk biaya kamar, persalinan normal yang berubah menjadi operasi darurat, dan perawatan intensif semalam untuk Rania, telah membengkak menjadi angka yang fantastis. Angka yang mustahil bisa mereka lunasi. Saya mengerti kondisi Bapak, kata petugas itu dengan nada datar yang sudah terlatih. Namun, rumah sakit juga memiliki peraturan. Kami telah memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan istri dan anak Bapak. Sekarang, kewajiban Bapak adalah menyelesaikan administrasinya. Kami tidak punya uang sebanyak itu sekarang, kata ayah Rania, suaranya parau. Bisakah kami membayar dengan cara mencicil? Kami akan jaminkan surat tanah atau apapun. Petugas itu menggeleng. Mohon maaf, Pak, untuk kasus seperti ini, kami tidak bisa menerima jaminan. Kebijakannya adalah pelunasan atau setidaknya pembayaran deposit yang signifikan sebelum pasien bisa meninggalkan rumah sakit dalam kondisi stabil. Irwan hanya bisa menunduk. Ia, yang 2 hari lalu masih bisa mentraktir rekan bisnisnya makan malam puluhan juta tanpa berkedip, kini tidak mampu membayar biaya kelahiran anaknya sendiri. Penghinaan ini lebih menyakitkan dari pukulan fisik manapun. Setelah negosiasi yang alot dan sia-sia, pihak rumah sakit memberikan 2 pilihan, melunasi seluruh tagihan dan membawa pulang pasien, atau mereka akan memindahkan pasien ke bangsal kelas 3 yang paling dasar, itu pun jika mereka bisa membayar depositnya, sampai ada kejelasan pembayaran. Mereka tidak bisa melakukan keduanya. Tabungan ayah Rania sudah terkuras habis untuk deposit operasi semalam. Akhirnya, keputusan yang paling memalukan pun diambil. Pihak rumah sakit, sesuai prosedur untuk pasien yang tidak mampu membayar dan kondisinya sudah dianggap stabil untuk perawatan jalan, secara efektif meminta mereka untuk meninggalkan rumah sakit. Mereka harus menandatangani surat pernyataan hutang yang mengikat secara hukum. Proses keluarnya mereka dari rumah sakit adalah sebuah parade kehinaan. Rania, yang masih sangat lemah dan pucat, didudukan di kursi roda. Wajahnya kosong, tatapannya hampa. Ia bahkan tidak mau menatap Irwan. Seorang perawat dengan wajah tanpa ekspresi menyerahkan bayi mereka yang terbungkus selimut rumah sakit yang tipis ke pangkuannya. Bayi itu menangis, seolah ikut merasakan keputusasaan orang tuanya. Mereka tidak diantar melalui lobi utama yang ramai, melainkan melalui pintu samping yang lebih sepi, seolah pihak rumah sakit ingin menyembunyikan aib ini. Namun, rasa malu itu tetap tidak bisa disembunyikan. Beberapa pasang mata menatap mereka dengan kasihan dan cemooh. Mereka berakhir di trotoar di samping rumah sakit, di bawah terik matahari siang. Rania gemetar di kursi rodanya, memeluk bayinya yang terus menangis. Ibunya menangis di sampingnya. Ayahnya berjalan mondar-mandir seperti singa dalam kandang, sesekali melontarkan makian pada Irwan. Dan Irwan hanya berdiri mematung, sebuah cangkang kosong dari pria yang pernah ia kira. Mereka tidak punya mobil. Mereka tidak punya tujuan. Mereka tidak punya masa depan. Lalu sekarang bagaimana? Desis Rania, suaranya lemah namun penuh kebencian. Mau kau bawa kemana aku dan anakmu ini? Ke kolong jembatan? Aku akan cari jalan, jawab Irwan, namun kata-katanya terdengar hampa. Jalan apa lagi? Kau sudah tidak punya apa-apa, timpal ayah Rania. Semua karena keserakahanmu. Kau pikir bisa menipu semua orang. Di tengah pertengkaran sengit yang menjadi tontonan gratis bagi orang-orang yang lewat itu, sebuah mobil derek besar berwarna kuning berhenti tidak jauh dari mereka. 2 orang petugas turun dari mobil itu. Mereka berjalan melewati keluarga yang malang itu, menuju sebuah sedan Mercedes hitam yang terparkir tak jauh dari sana. Itu adalah mobil yang dikendarai Irwan ke rumah sakit. Salah seorang petugas dengan cekatan menempelkan sebuah stiker besar berwarna merah di kaca depan mobil itu. Tulisannya tercetak tebal dan jelas, aset milik perusahaan, dalam proses penarikan. Pemandangan itu adalah paku terakhir di peti mati martabat mereka. Mobil mewah itu, simbol terakhir dari kebohongan Irwan, kini ditarik secara paksa di depan mata semua orang.
Orang-orang yang lewat mulai berhenti dan berbisik-bisik. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam drama yang langka itu. Keluarga kaya yang bertengkar, seorang wanita lemah dengan bayi yang menangis, dan sebuah mobil mewah yang disita. Kehancuran pribadi mereka kini telah menjadi sebuah tontonan publik yang menyedihkan. Puing-puing pengkhianatan itu berserakan di trotoar yang panas, disaksikan oleh dunia. Jauh dari kekacauan dan penghinaan di trotoar yang panas itu, di lantai paling atas gedung rumah sakit yang sama, pemandangannya sama sekali berbeda. Di dalam sebuah kamar perawatan VIP yang luas, sinar matahari pagi masuk dengan lembut melalui jendela-jendela besar, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan yang hangat. Udara di dalamnya tidak berbau obat, melainkan wangi dari beberapa vas bunga lili segar yang diletakkan di sudut ruangan. Suasananya tenang, damai, dan penuh harapan. Tiara duduk di sebuah kursi nyaman di samping ranjang ibunya. Wanita parubaya itu sudah siuman sepenuhnya. Wajahnya masih sedikit pucat, namun sorot matanya sudah kembali jernih dan penuh cahaya. Operasi pemasangan ring jantungnya, yang biayanya dilunasi Tiara tanpa berkedip, berjalan dengan sukses kemarin sore. Kini, ia dalam masa pemulihan. "Kamu terlihat berbeda, Nak," kata ibunya, suaranya masih sedikit lemah namun stabil. Ia mengulurkan tangannya dan menggenggam jemari Tiara. "Ada beban berat yang terangkat dari pundakmu, tapi juga ada kekuatan baru di matamu. Kamu terlihat lebih kuat." Tiara tersenyum, senyum tulus pertama yang ia rasakan dalam 2 hari terakhir. Ia balas menggenggam tangan ibunya yang hangat. Ia tidak akan menceritakan detail kotor dari pengkhianatan Irwan. Tidak sekarang, mungkin tidak akan pernah. Ibunya tidak perlu tahu tentang kebusukan itu. Yang perlu ibunya lihat adalah bahwa putrinya baik-baik saja, bahkan lebih baik dari sebelumnya. "Aku hanya sadar apa yang paling penting dalam hidup ini, Bu," jawab Tiara lembut. "Dan itu adalah ibu. Kesehatan ibu adalah segalanya." Mereka terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan yang damai itu. Tiara merasa begitu ringan. Semua keputusan berat telah ia ambil. Semua badai telah ia lepaskan. Kini yang tersisa hanyalah membangun kembali dari awal. Namun bukan dari puing-puing, melainkan dari fondasi yang kini jauh lebih kokoh, karena ia telah menyingkirkan bagian yang rapuh dan beracun. Ponselnya di atas meja bergetar pelan. Sebuah panggilan masuk. Ia melihat nama peneleponnya, Ratna, asisten. Ia mengangkatnya. "Halo, Ratna." "Selamat pagi, Bu Tiara," terdengar suara asistennya yang efisien. "Hanya ingin melaporkan, rapat Dewan Komisaris berjalan lancar sesuai rencana. Mosi pemberhentian Bapak Irwan Wijoyo disetujui secara aklamasi oleh seluruh Dewan. Surat pemecatan resmi sudah diterbitkan dan dikirimkan ke alamat beliau yang terdaftar." "Terima kasih, Ratna. Kerja bagus," jawab Tiara singkat. Ia menutup telepon. Tidak ada rasa kemenangan, hanya sebuah kepastian bahwa satu urusan telah selesai. Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari Pak Hutama. "Selamat pagi, Bu Tiara. Saya hanya ingin mengonfirmasi bahwa gugatan cerai atas nama Anda telah resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri pagi ini. Semua dokumen penarikan aset juga sudah memiliki kekuatan hukum. Semuanya telah kembali menjadi milik Anda sepenuhnya, tanpa ada celah apapun." "Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak," kata Tiara. Lagi-lagi, sebuah urusan telah tuntas. Tak lama, pintu kamarnya diketuk pelan. Pak Udin masuk dengan hormat, membawa beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Saat hendak pamit, pria setia itu berhenti sejenak, tampak ragu. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud ikut campur," katanya pelan. "Tadi pagi waktu saya beli sarapan, saya tidak sengaja lihat Pak Irwan dan keluarga barunya. Mereka sepertinya diminta pergi oleh pihak rumah sakit. Kondisinya sangat memprihatinkan." Tiara menatap Pak Udin, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang bukan cemoohan, melainkan kelegaan. "Biarkan saja, Pak Udin," jawabnya dengan tenang. "Itu bukan urusan kita lagi." Kalimat itu adalah penutup yang final. Irwan, Rania, dan semua drama mereka kini telah menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang terjadi di dunia lain yang tak lagi ia sentuh. Mereka tidak hanya telah dikalahkan, mereka telah menjadi tidak relevan. Setelah Pak Udin pergi, Tiara bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke kota. Dari ketinggian ini, ia bisa melihat seluruh kota terbentang di bawahnya, sibuk dengan kehidupannya sendiri. Ibunya kini aman dan dalam proses penyembuhan. Perusahaannya kini kokoh di bawah kendali penuhnya. Hidupnya telah ia rebut kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya.
Ia bukan lagi seorang istri yang terluka. Ia bukan seorang korban yang membalas dendam. Ia adalah Tiara, sang ratu yang telah membersihkan kerajaannya dari pengkhianat, dan kini berdiri lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bebas dari sebelumnya. Fajar telah menyingsing, dan di hadapannya terbentang sebuah hari baru, sebuah masa depan yang bersih dan cemerlang, yang sepenuhnya menjadi miliknya untuk ia tulis sendiri. Dan itu adalah akhir yang paling memuaskan dari segalanya. 1 tahun telah berlalu. Waktu, seperti sungai yang deras, telah menyeret puing-puing dari badai yang pernah mengamuk itu jauh ke hilir, menyisakan lanskap kehidupan yang telah berubah total. Bagi sebagian orang, sungai itu membawa mereka ke muara yang tenang dan cerah. Bagi yang lain, ia menjerumuskan mereka ke dalam palung yang gelap dan berlumpur. Di sebuah ballroom hotel paling mewah di Jakarta, panggung gemerlap itu bermandikan cahaya. Ratusan pasang mata dari kalangan pebisnis, investor, dan pejabat pemerintah tertuju pada satu sosok wanita yang berdiri di podium. Wanita itu adalah Tiara. Ia mengenakan gaun berwarna zamrud yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan senyum yang terukir di wajahnya memancarkan aura kepercayaan diri dan ketenangan yang begitu kuat. Di belakangnya, layar raksasa menampilkan logo megah sebuah proyek prestisius, Nusantara Oasis, sebuah kawasan superblok terpadu yang digadang-gadang akan menjadi ikon baru ibu kota. Proyek ini adalah mahakarya Tiara, lahir dari visi yang lebih berani dan eksekusi yang lebih cemerlang daripada proyek Nusantara Sentosa, yang pernah menjadi obsesi Irwan. Nusantara Oasis, kata Tiara, suaranya jernih dan mantap, memenuhi seluruh ruangan melalui pengeras suara. Bukan hanya tentang membangun gedung-gedung pencakar langit. Ini adalah tentang membangun kehidupan, menciptakan ekosistem di mana pekerjaan, keluarga, dan alam bisa tumbuh berdampingan secara harmonis. Ini adalah warisan kita untuk masa depan. Tepuk tangan membahana. Tiara mengakhiri pidatonya dengan anggukan anggun, lalu turun dari panggung disambut oleh jabat tangan dan ucapan selamat. Di antara kerumunan itu, ia melihat ibunya duduk di meja kehormatan. Wanita itu kini tampak sehat dan bugar, pipinya merona, dan senyum bangga tak pernah lepas dari wajahnya. Setelah operasi, Tiara memboyong ibunya untuk tinggal bersamanya di sebuah paviliun yang nyaman di halaman belakang rumah utamanya. Mereka kini menghabiskan lebih banyak waktu bersama dalam setahun terakhir daripada gabungan 5 tahun sebelumnya. Di samping ibunya, duduk Pak Udin, yang kini tidak lagi hanya menjadi supir, melainkan kepala logistik dan keamanan untuk seluruh aset pribadi Tiara, sebuah promosi yang datang dengan kenaikan gaji yang signifikan dan rasa hormat yang tulus. Loyalitasnya telah dibayar lunas. Saat acara berakhir dan para tamu mulai membubarkan diri, Tiara menghampiri ibunya. "Bagaimana menurut ibu?" tanyanya. Ibunya menggenggam tangannya. "Ibu tidak mengerti semua istilah bisnismu itu, Nak, tapi ibu melihatmu. Kamu bersinar. Kamu bahagia. Dan hanya itu yang penting bagi ibu." Tiara memeluk ibunya erat. Kebahagiaan yang ia rasakan kini terasa begitu nyata dan kokoh. Kebahagiaan yang ia bangun sendiri, di atas fondasi kejujuran dan kerja kerasnya, bukan lagi kebahagiaan semu yang bersandar pada kebohongan seorang pria. Hidupnya terasa penuh. Siang hari ia adalah seorang CEO yang disegani, malam hari ia adalah seorang anak yang berbakti. Di akhir pekan, ia menemukan kembali kecintaannya pada melukis, hobi yang lama ia tinggalkan. Ia tidak lagi mencari validasi dari siapapun. Ia sudah utuh. Di belahan lain kota yang sama, di bawah terik matahari yang menyengat, seorang pria dengan kulit gelap terbakar dan tangan yang kapalan tebal sedang berjongkok di tepi sebuah proyek konstruksi. Ia menyantap nasi bungkusnya dengan lahap, keringat membasahi kaos oblongnya yang sudah kusam. Pria itu adalah Irwan. Setelah dipecat dan namanya masuk daftar hitam di seluruh industri properti dan keuangan, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Video penghinaannya di koridor rumah sakit, yang entah bagaimana bocor dan menjadi bahan gunjingan di kalangan terbatas, telah membunuh karakternya secara permanen. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi kuli bangunan harian, pekerjaan yang ironisnya berada di level paling bawah dari industri yang pernah ia kuasai. Setiap hari, ia mengangkat semen dan mengaduk pasir, membangun gedung-gedung mewah yang tak akan pernah bisa ia masuki sebagai tamu. Saat sedang beristirahat, matanya tanpa sengaja menatap sebuah baliho raksasa yang baru dipasang di seberang jalan. Baliho itu mengiklankan Nusantara Oasis, dan di sudutnya, terpampang foto Tiara yang tersenyum penuh wibawa. Irwan menatap foto itu lama sekali. Tidak ada lagi amarah di dalam dirinya. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang begitu dalam dan melelahkan. Ia melihat wanita di baliho itu, wanita yang pernah memujanya, wanita yang pernah memberikan segalanya untuknya. Ia telah menukar seorang ratu dan sebuah kerajaan dengan sebuah ilusi sesaat. Ia meraih ponsel bututnya, membuka galeri,
dan menatap satu-satunya foto yang masih ia simpan. Foto Rania dan putra mereka, Bayu, yang kini berusia 1 tahun. Bahkan foto itu pun tidak mampu memberinya kehangatan. Setelah selesai bekerja, dengan upah harian yang pas-pasan di sakunya, ia berjalan gontai menuju sebuah gang sempit dan becek. Ia pulang ke sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3 kali 4 meter, tempat ia tinggal bersama Rania dan Bayu. Aroma pengap dan suara tangisan bayi langsung menyambutnya begitu ia membuka pintu. Rania sedang duduk di tepi kasur lipat, menatapnya dengan pandangan tajam dan penuh kebencian. Kecantikan yang dulu memikat Irwan telah luntur, digantikan oleh gurat-gurat kelelahan dan kekecewaan. "Uangnya mana?" tanya Rania ketus, tanpa basa-basi. Irwan menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. "Hanya cukup untuk beli beras dan susu." Rania mendengus. "Lagi? Hanya ini? Sampai kapan kita akan hidup seperti ini, Mas? Aku seharusnya tinggal di istana, mengendarai mobil mewah. Bukan di kandang tikus ini, pusing mendengar tangisan bayi sepanjang hari." "Lalu aku harus bagaimana lagi, Ra?" balas Irwan, suaranya serak karena lelah. "Tidak ada yang mau memberiku pekerjaan. Ini semua juga karena kau terus mendesakku untuk segera meninggalkan Tiara." "Jangan salahkan aku," jerit Rania. "Kamu yang berjanji akan memberiku segalanya. Kamu pembohong." Pertengkaran seperti ini sudah menjadi menu harian mereka. Cinta yang mereka kira mereka miliki, yang sebenarnya hanya didasari oleh nafsu dan ambisi, telah lama mati terkubur di bawah tumpukan tagihan dan kekecewaan. Bayi mereka, buah dari perselingkuhan itu, kini menjadi pengingat konstan akan kegagalan mereka. Bagi Irwan, Rania adalah sumber malapetakannya. Bagi Rania, Irwan adalah penipu yang telah menghancurkan mimpinya. Mereka terikat dalam sebuah penjara penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, setelah pertengkaran mereka mereda menjadi keheningan yang dingin, Tiara sedang berdiri di balkon rumahnya yang luas, menatap kelip lampu kota yang sama, namun dari perspektif yang jauh berbeda. Di tangannya ada segelas teh melati hangat. Udara malam terasa sejuk dan bersih. Ia baru saja selesai memeriksa beberapa email pekerjaan dan mengobrol ringan dengan ibunya. Hidupnya kini berjalan dalam ritme yang tenang dan produktif. Ia teringat hari di rumah sakit itu. Hari di mana dunianya hancur. Namun dari reruntuhan itu, ia membangun kembali dirinya menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Ia tidak lagi membenci Irwan atau Rania. Mereka terlalu kecil dan tidak penting untuk menghabiskan energi emosionalnya. Mereka hanyalah sebuah bab yang buruk dalam buku kehidupannya. Sebuah pelajaran mahal yang telah ia lalui dan ia pelajari. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari seorang arsitek muda brilian asal Jepang yang menjadi rekan kerjanya di proyek Nusantara Oasis. Pesan itu berisi sebuah ide cemerlang untuk taman vertikal di lobi utama, lengkap dengan sketsa kasarnya. "Bagaimana menurut Anda, Tiara-san? Semoga tidak mengganggu di luar jam kerja." Tiara tersenyum. Ia mengetik balasan singkat. "Ide yang bagus, Kenji-san. Kita diskusikan besok di kantor." Ia meletakkan ponselnya, menatap kembali ke arah cakrawala. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari nanti akan ada pria seperti Kenji yang masuk ke hidupnya dengan cara yang terhormat. Mungkin juga tidak. Itu tidak lagi penting. Yang ia tahu, ia bahagia. Ia utuh. Ia bebas. Sang ratu telah lama duduk kembali di singgasananya, bukan karena merebutnya dari orang lain, tapi karena menyadari bahwa singgasana itu memang selalu menjadi miliknya. Dan fajar yang baru, yang pernah ia tatap dari jendela rumah sakit setahun yang lalu, kini telah menjadi siang hari yang cerah dalam kehidupannya, 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 cerah dalam kehidupannya,